Mereka bergegas masuk ke dalam tempat tinggal Kunpeng. Itu mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin ada laut emas di sarang Kunpeng? Orang bertanya-tanya penasaran. Pemuda Flaming Fish Hantian melompat dan terjun ke laut emas. Sementara itu, keturunan Dewa Laut Mo Sang juga berjuang. Dia juga memasuki kedalaman laut. Gua Kunpeng ada di laut, dan harta surgawi ada di sana. Saat Si Hao mencapai dasar laut, dia melihat gua yang megah. Setelah masuk, interior di dalamnya tidak memiliki air. Mari kita bergandengan tangan dan merebut semuanya. Para ahli bergumam membentuk aliansi. Kalian semua, menyingkir. Seseorang berteriak keras. Itu adalah tetua berambut abu-abu. Dia berjalan perlahan ke tempat tinggal sang legendaris. Dia mengeluarkan raungan keras ke arah aliansi, menyebabkan mereka pingsan di tempat. Penatua lain muncul. Setelah mengetahui keturunannya memperebutkan harta di sini, dia dengan cepat bergegas ingin bertarung. Tepat pada saat itu, sebuah tombak emas muncul. Itu keturunan Dewa Laut Mo Sang. Dia berjalan dengan langkah besar ke arah mereka, dan semuanya menjadi damai kembali. Orang melihat sebuah wadah isi cairan surgawi. Mo Sang meraih wadah batu giok itu. Itu cairan surgawi sejati. Dengan kekuatan obat bisa menghidupkan kembali seseorang yang hampir mati. Hong Long Leng, tiba-tiba Suan Ni muncul. Sebuah cakar menghantam Mo Sang. Ruangan yang sebelumnya tenang segera menjadi penuh dengan petir. Kamu berani? Mo Sang berteriak dengan marah. Tentu saja berani. Si Hao mengejeknya dengan kegirangan. Akhirnya, pertempuran sengit pun terjadi lagi di antara mereka. Zi. Tiba-tiba Mao Xiao menjulurkan kepalanya dan keluar. Itu langsung melompat ke meja dan meraih wadah batu giok sebelum melarikan diri. Kerja bagus. Si Hao tertawa keras. Mo Sang menjadi semakin marah. Dari mana monyet kecil ini berasal? Itu mampu melindungi dirinya dari gelombang kejut yang diciptakan oleh serangannya. Dia mencuri anggur suci dan menghancurkan semua usahanya. Mo Sang tidak bisa berbuat banyak. Keduanya terus bertarung dengan sengit, tetapi sulit salah satu dari mereka untuk mendapatkan keunggulan. Setelah serangan terakhir, Mo Sang segera mundur bergegas ke arah lain, karena masih ada teknik berharga Kunpeng dan banyak hal lain yang harus diperebutkan. Kemudian Si Hao melihat ada sajadah. Sajadah itu ditenun dari ranting kayu tua. Setelah melalui banyak kalpa, spiritualitasnya telah usang, namun masih dapat menenangkan pikiran seseorang yang bermeditasi. Sekelompok orang bergegas ingin mengambil sajadah ini. Itu para ahli arkaik di Vice Mountains. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak, ketika tubuh mereka disambar petir Si Hao. Dia meninggalkan tempat ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Si Hao bergegas, ada artefak berharga di sini. Mereka ada di dalam kolam itu. Seseorang berteriak ketakutan. Itu pedang terbuat dari besi tulang naga. Ini merupakan harta surgawi yang tak ternilai harganya. Namun, artefak magis di dalam kolam semuanya memiliki kecerdasan. Mereka bergerak seperti ikan, dengan cepat menghindari dan tidak memberi kesempatan orang mengambilnya. Barang bagus, bocah iblis itu meneteskan air liur. Dia langsung mengeluarkan kantong surga dan bumi, mencoba untuk merebutnya. Milikku, milikku, semua milikku. Bocah iblis itu berteriak keras. Pada akhirnya, Si Hao juga harus berusaha keras mengejarnya inti senjata itu. Di bagian terdalam sarang ada sebuah kubah berbintang. Itu seperti awan yang memenuhi seluruh aula. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu zang tingginya, seolah-olah itu mengarah ke dunia yang lain. Di dalam aula kuno terlihat Kunpeng yang seperti masih hidup. Itu menatap semua orang dengan matanya yang seperti matahari. Bentuknya selalu berubah-ubah. Sesaat tampak seperti peng emas yang sangat besar dengan garis-garis hitam di tubuhnya. Saat yang lain, seperti bentuk ikan besar dengan tubuhnya menjadi hitam pekat, itu dengan ukuran beberapa puluh ribu li. Semua orang terkejut. Apakah itu benar-benar Kunpeng yang hidup? Bagaimana ini bisa terjadi? Kunpeng masih hidup. Desas-desus mengatakan bahwa Kunpeng meninggal selama era kuno. Sekarang setelah muncul lagi, semua makhluk di sini menjadi sangat ketakutan. Namun sesaat kemudian, bentuk raksasa Kunpeng menghilang begitu saja. Aula itu menjadi kosong dan sunyi. Apa yang terjadi? Kenapa hilang? Orang bertanya keheranan. Semua orang membuat jalan mereka ke dalam.
Semua orang mulai menyebarkan indera surgawi mereka untuk berkomunikasi dengan senjata di altar, dan berharap menerima pengakuan mereka. Sayangnya, mereka kecewa. Jangankan keabadian, kipas emas, penguasa pengukur langit hitam, dan belati gigi naga bahkan tidak merespons. Bahkan objek seperti inti pedang juga mengabaikannya. Mereka hanya bisa melihat harta karun yang tak tertandingi itu dari jauh, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Aku harus memilikinya. Keturunan Dewa Laut menatap keabadian dengan mata hiruk pikuk. Tak perlu dikatakan, semua para ahli tertinggi juga menginginkan senjata itu. Senjata yang rusak masih bisa diperbaiki. Si Hao juga berbicara pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya melihat senjata itu. Dia ingin memegang di tangannya dan menggunakannya untuk berkeliling dunia. Rekan pembudidaya, hanya ada satu cara yang tersisa. Mari kita keluarkan semua potongan tulang, sisik, dan bulu kunpeng kita, dan gunakan untuk memanjat ke altar. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sini, kata seseorang. Bahkan Si Hao juga mengeluarkan sepotong sisik yang diperoleh saat merampok Mo Sang dengan penyihir muda. Ini dia, semua orang berteriak keras. Kunpeng melebarkan sayapnya, dan gambar bentuk aslinya muncul kembali. Itu sama dengan apa yang terjadi belum lama ini. Itu membubung di atas mereka semua, dan tubuhnya yang besar tampaknya mampu melintasi langit. Penglihatan itu disebabkan oleh artefak yang mereka keluarkan itu. Banyak orang merasa lemah dan jatuh ke tanah, bahkan para ahli tertinggi pun tidak bisa menahan tekanan dari aura Kunpeng. Mereka mulai terhuyung-huyung dan hampir berlutut. Kemudian, Peng ini berubah menjadi ikan hitam besar yang bergelombang naik turun seperti benua. Setelah itu semuanya lenyap, itu berubah kembali menjadi tulang. Itu sebenarnya sedang menunjukkan misteri mendalamnya yang tak tertandingi. Sayangnya, tidak ada yang dapat mempelajari dan memahaminya. Si Hao memaksa membuka jalan dan langsung bergegas menuju pusat tempat itu, dengan cepat mendekati platform batu. Tulang berharga mulai terlihat, dan tidak dapat dijangkau. Dia menciptakan sebuah tangan yang terbentuk dari cahaya dan meraih ke arah tulang simbol primordial itu. Namun, ketika dia akan mendapatkannya, penghalang cahaya melonjak, mendorong tangannya ke belakang. Si Hao terkejut. Perlawanan datang dari tulang yang berharga itu sendiri. Itu tidak membiarkan orang untuk mendekat, namun juga tidak melawan. Semua orang terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Begitu seseorang mendekati tulang yang berharga, mereka segera menderita dan dipaksa untuk mundur. Sekali lagi Si Hao mengeluarkan kantong langit dan bumi, mencoba mengumpulkan seluruh platform batu. Langit bergetar, dan platform batu juga mulai bergetar. Namun, tulang Kunpeng juga bersinar, menjadi lebih cemerlang. Itu membentuk penghalang cahaya yang mengelilingi tempat ini, tidak membiarkan platform di bawah pergi. Mo Sang bergerak, minggir. Kamu harus tetap di bawah? Mo Sang berkata dengan suara dingin. Dia mencoba menjatuhkan Si Hao dari altar. Selama usahanya yang hampir sukses, tubuhnya menjadi sangat dekat. Ketika dia mengulurkan semua yang dia miliki, dia telah melewati penghalang cahaya dan menyentuh tulang simbol. Pada akhirnya, dia diledakkan oleh beberapa ahli tertinggi. Itu membuatnya benar-benar marah. Si Hao memasuki mode mengamuk. Dia memanggil 10 lorong surgawi, menghantam ke arah para ahli dengan sangat ganas. Seorang ahli tertinggi memuntahkan darah setelah dipukul terbang oleh Si Hao. Tubuh spiritualnya hampir hancur. Bocah bulu biru, kesini sekarang. Dia kemudian bergegas menuju Mo Sang, keduanya bertabrakan dengan keras. Si Hao menjadi gila. Mo Sang meraung saat dia melawan dengan ganas. Keduanya sepertinya sudah mengamuk. Keturunan Dewa Laut Mo Sang mulai merasa sedikit terintimidasi, karena orang ini sangat kuat hingga tingkat yang konyol. Bahkan lengannya mulai mati rasa. Beberapa tetua menyerang sekaligus dan bergegas maju untuk menekan Si Hao bersama. Mereka merasa bahwa Si Hao sangat berbahaya setelah menjadi gila, karena kekuatan yang dia lepaskan terlalu kuat. Mereka secara kooperatif melenyapkannya sebelum memperebutkan harta karun itu. Si Hao yang hiruk pikuk memiliki sikap yang benar-benar tak terkalahkan. Pemuda Flaming Fish Hantian bahkan menjadi salah satu targetnya. Penghalang emas dihancurkan, tangan kanan Si Hao terentang, dan hampir melakukan kontak dengan tulang Kunpeng itu. Ini membuat ekspresi semua orang sangat berubah. Tidak baik, hentikan dia, kerumunan individu yang kuat berteriak.
Mo Sang orang pertama yang menyerang, mengiris dengan tombak emas ke arah lengan Si Hao. Dengan suara dang ding dong, Si Hao mengayunkan pedang patah untuk melindungi dirinya. Namun, tubuhnya masih terguncang, sehingga dia sedikit terhalang dari tujuannya. Mereka saat ini mencoba merebut tulang Kun Peng, namun seekor burung peng tiba-tiba terbang keluar, membuat semua orang gugup dan terkejut. Si Hao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelesaikan peregangan terakhir. Dia meraih tulang Kun Peng dan bersiap untuk melompat keluar dari sini. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Para ahli tersentak dari linglung mereka. Mereka melepaskan serangan mereka yang paling kuat, dan mengeluarkan artefak magis yang diturunkan dari zaman kuno saat mereka menyerang. Si Hao dalam krisis berbahaya karena semua serangan itu menargetkannya. Darah langsung mengalir dari sudut bibirnya. Altar itu meletus dengan suara ledakan. Si Hao terhempas ke tanah. Si Hao sendirian dan bukan dewa. Dia bisa bertarung melawan Mo Sang dan Han Tian 1 lawan 1. Tetapi sekarang begitu banyak ahli bergegas mengambil tindakan bersama, itu tidak mungkin mudah untuk melindungi dirinya, dan terlalu sulit untuk bertahan. Si Hao menjadi gila. Setelah terluka, dia mulai menenun ke kiri dan ke kanan. Pedang patah itu meletus dengan cahaya gelap, dan seluruh tubuhnya ditutupi simbol yang mengamuk dengan ganas. 10 lorong surgawi bergabung dan hancur ke segala arah. Sret-sret, seorang leluhur diretas olehnya. Makhluk itu terbelah dari dahi sampai ke rusuknya. Si Hao bergegas dari lokasi itu sambil berlumuran darah. Sial, aku dikeroyok, gumam Si Hao dalam hati. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa melanjutkan, teriak Mo Sang. Setelah itu dengan pedang patah Si Hao menebas sangat kuat ke arah Mo Sang, menciptakan suara kengkiang Qin Kun yang memekakkan telinga. Mo Sang berteriak keras. Ruang antara ibu jari dan telunjuknya terbelah, dan darah mengalir keluar dari tempat itu. Si Hao menunjukkan kekuatannya, melepaskan rentetan serangan ke Mo Sang. Kemudian beberapa ahli tertinggi secara bersamaan menyusun pola formasi. Ini diciptakan dari serangkaian simbol, dan segera setelah diaktifkan, tubuh Si Hao bergetar hebat. Namun sekali lagi Si Hao mampu menghantam Mo Sang dan menyebabkan dia batuk darah. Saat ini Si Hao juga meneteskan darah. Dengan begitu banyak ahli yang bergandengan tangan, itu terlalu sulit untuk dilawan. Dengan suara honglong-leng klepek-klepek, simbol terjalin menjadi bola cahaya. Itu menabrak tubuh Si Hao dan mengirimnya terbang. Dia segera memuntahkan seteguk darah. Singkirkan dia, salah satu leluhur tua berteriak keras. Kekuatan Si Hao melebihi harapan mereka, terlalu berbahaya untuk membiarkannya hidup. Sial, mereka beraninya main keroyokan. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri. Apakah kalian pikir semudah itu menggertak dan mempermalukanku? Kemarahan bocah iblis itu segera naik. Dia menyeka darah dari bibirnya, tubuhnya menyala dengan 10 lorong surgawinya. Dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan semua yang dia miliki untuk memanggil teknik berharga Kun Peng. Di belakangnya, gelombang hitam melonjak, seekor ikan besar muncul, kekuatan teknik yang berharga meningkat secara eksponensial, seolah-olah Kun Peng kuno telah muncul kembali. Si Hao mencoba memahami isinya dan mendapatkan misteri yang mendalam di tulang Kun Peng. Tidak baik, hentikan dia, orang-orang berteriak keras. Meskipun mereka percaya bahwa tidak mungkin dia bisa segera mendapatkan teknik yang berharga, mereka tidak mau membiarkan dia mempelajarinya terlalu dalam. Si Hao meraung marah. Ikan hitam besar yang entah berapa li panjangnya menyapu ke arah kerumunan. Gelombang hitam yang terbentuk dari simbol tampak semakin tak terbatas saat tersapu. Kelompok pembudidaya yang bergegas ke depan segera meledak, meninggalkan hujan darah, hanya tulang mereka yang tertinggal. Si Hao terkejut, dia merasakan gelombang kuat dari misteri mendalam simbol itu. Semua simbol yang rumit dan mendalam ini semuanya dapat diringkas dengan satu karakter. Sayangnya, simbol-simbol primordial itu sangat kabur dan tidak jelas. Mustahil baginya untuk mencapai jejak awal tanpa terlebih dahulu mencerna lautan simbol di sekitarnya. Dengan tulang Kun Peng di tangan, teknik berharga Si Hao menjadi lebih kuat. Si Hao berlumuran darah saat dia berjuang, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Teknik berharga terbakar habis-habisan dan pedang yang patah itu bersinar terang saat dipukul dan disapu. Dia bertarung seperti dewa iblis, memanggil semua jenis teks tulang dan teknik berharga.
Tentu saja, saat ini Si Hao sudah terluka parah, dan sangat parah. Tiba-tiba, sepasang cakar besi hitam legam yang menakjubkan menyerang di depan mata Si Hao. Itu sangat tajam dan terlihat sangat mengancam. Si Hao membuat teriakan lembut dan menyemburkan sinar cahaya surgawi dari mulutnya dan menabrak cakar. Cakar ditangkis dan tidak menangkap Si Hao. Cakar itu milik seekor burung raksasa. Itu adalah burung pipit yang menelan surga. Ketika Si Hao melihat ini, dia menjadi khawatir sekaligus marah. Burung ganas ini brutal dan menakutkan. Itu telah membantai paviliun mending surga. Secara langsung bertanggung jawab atas jatuhnya tanah suci. Si Hao meraung dan tidak lagi peduli tentang hal lain. Mengontrol artefak berharganya, dia terbang dan menyerang burung ganas itu, ingin bertarung sampai mati dengannya. Si Hao terbang tinggi ke langit menyusul Heaven Swallowing Sparrow. Dia mengambil pedang dan menyerang burung itu, menabrak bulu hitam yang tak terbatas. Dengan suara dang ding dong, potongan-potongan bulu ditebang, berputar-putar dan melayang di langit. The Heaven Swallowing Sparrow sangat marah dan terjun ke bawah menuju Si Hao. Api hitam menyembur keluar dari paruhnya. Pada saat yang sama, kerumunan mengerumuni Si Hao dan mendekatinya. Mereka bergegas maju dan menyerang sekaligus. Namun, Si Hao memusatkan perhatiannya pada Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan jika dia menderita luka, Si Hao akan mempertaruhkan nyawanya melawan burung iblis ini. Akhirnya, Si Hao menaiki punggung burung iblis itu, mencincang dengan ganas tubuhnya, dan semakin memburuk dalam hitungan detik. Dengan pedang yang patah, Si Hao menikam tubuh burung gereja iblis tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. The Heaven Swallowing Sparrow menangis dan mengepakkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi. Itu bergetar hebat, mencoba membuang Si Hao. Cahaya hitam naik dengan cepat, dan Heaven Swallowing Sparrow menyusut dengan kecepatan luar biasa. Itu berubah menjadi bentuk manusia dan jatuh ke kerumunan di altar. Si Hao menjadi semakin gila setelah melihatnya, seolah-olah dia telah melupakan segalanya. Dia berlari ke arah burung itu lagi. Dan mereka yang berani menghalangi jalan Si Hao akan berakhir dalam kesengsaraan. The Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi pria paruh-baya berpakaian hitam. Memegang artefak magis di tangannya, pria itu bertarung sengit melawan Si Hao. Akhirnya, dengan tebasan pedang yang patah, salah satu lengannya dipotong. Saat itu, burung gereja hampir dipotong setengah oleh kakek hantu. Jika kakek hantu tidak dalam kondisi yang stabilitas, pasti dia sudah mati. Namun siapa yang tahu bahwa beberapa tahun kemudian, pedang patah ini lagi membuatnya terluka kedua kalinya? Terlebih lagi, lawan kali ini hanyalah seorang pemuda di tingkat transformasi roh. Namun Si Hao tidak peduli seberapa marahnya Heaven Swallowing Sparrow. Si Hao tidak menyerah dan terus menyerangnya. Pada akhirnya, dengan tebasan pedang, dia terbelah dua di pinggang. Darahnya tumpah ke seluruh tanah. Heaven Swallowing Sparrow berubah menjadi hujan cahaya sebelum menghilang. Tubuh rohnya dihancurkan.